Dari jurusan apa aja ya? Teknik mesin, Mas. Ada yang teknik sipil juga, Mas. Hanya teknik mesin aja ya? Apa ada Ini sipil, Mas. dari mana, Mas? Ini sipil, Mas. Suaranya kurang jelas, Mas. Ini sipil. Oh, teknik sipil. Teknik komputer, Mas. Oke. Teknik sipil dan teknik komputer ya. Dari Pak Budi sendiri, asistensi pada hari ini kita latihannya tentang bab 1, yang pertama itu tentang menggambar grafik, baru yang kedua fungsi inverse trigonometri. Mungkin sebelumnya teman-teman semua boleh absen terlebih dahulu. Kodenya, link presensinya ada di section-nya. Oke, sebelumnya izinkan saya share screen. Jadi hari ini kita bakalan latihan soal-soal. Dan latihannya itu ada di buku paket semua soal-soalnya. Ini soal-soalnya dari halaman 32 nomor 20A sampai ini, sampai materi fungsi inverse trigonometri. Mungkin kalau ada yang nanti mau bertanya boleh tanya aja, dan kalau bisa teman-teman semua ya mungkin aktif sih. Ini. Kita masuk ke yang soal yang pertama, halaman 32 nomor 20A. Sebelumnya ini suara saya terdengar jelas kan? Terdengar, Mas. Untuk nomor yang 1 itu sketsa grafik dari Y sama dengan pangkat X tambah 1. Untuk sketsa grafik pertama kita harus ngecek simetrisnya terlebih dahulu. Yang pertama bisa dicek melalui simetrisnya. Mohon maaf ya kalau misalnya tulisannya jelek.
matrisnya, kita masukkan ke dalam fungsinya itu X sama dengan min X. Maka kan grafik akan simetris eh, jika fungsi tersebut dimasukkan X sama dengan min X, fungsinya sama. Karena fungsi dari X sama dengan min X-nya berbeda, maka grafik ini tidak simetris. Yang kedua, melalui titik potong terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka nilai pangkat X min 1. Ini pangkat X sama dengan min 1. Maka karena semua yang dipangkatkan dengan semua bilangan yang dipangkatkan nggak mungkin hasilnya negatif, maka titik potong sumbu X tidak ada. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti X sama dengan 0. Maka Y sama dengan F pangkat 0 tambah 1. Y sama dengan 2. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya pada saat Y sama dengan 2. Untuk yang keempat, mencari asimtot. Asimtot. Yang pertama, asimtot datar. Maka limit X mendekati tak hingga dari E pangkat X tambah 1 sama dengan tak hingga. Kemudian, maka grafik ini tidak memiliki asimtot datar. Selanjutnya, untuk yang kelima, kita mencari asimtot tegaknya. Untuk asimtot tegaknya bisa dicari menggunakan limit X mendekati A. Oke. X mendekati A.
Min X mendekati A, E pangkat X tambah 1. Karena asymptot tegaknya kan eh, ini kan fungsi dari Y sama dengan fungsi sebagai fungsi X, maka dia harus samakan A hingga. Kemudian kita masukkan nilai eh, X sama dengan A, maka jadi E pangkat A tambah 1. Maka nilai dari A sendiri sama dengan A hingga. Maka nilai asymptot tegaknya juga eh, tidak ada. Kemudian untuk yang keenam, mencari turunan pertama. Untuk turunan pertama sendiri, dari Y sama dengan E pangkat X tambah 1 adalah E pangkat X. Dan untuk turunan keduanya F double aksen X sama dengan E pangkat X juga. Kemudian selanjutnya kita mencari selang naik dan turun. Kalau kita lihat fungsi ketika turunan pertamanya sama dengan 0, maka remnya sama dengan F pangkat X sama dengan 0 pada titik 0 kan. Kemudian kita masukkan nilai dari sebelah kanan 0 atau yang nilai positif ke dalam fungsi turunan pertama, maka akan mendapatkan nilainya adalah positif. Dan untuk fungsi yang di sebelah kirinya akan mendapatkan juga positif. Untuk kecekungannya, kita masukkan juga untuk mencari kecekungan, kita masukkan nilainya pada turunan kedua. Kita masukkan nilai yang ada di sebelah kanan dari 0 adalah, maka dia nilai positif, dan yang sebelah kirinya juga positif, karena kan E pangkat min maka akan menghasilkan seper E. Karena positif, maka di sini cekungnya ke atas, ini cekungnya juga ke atas. Untuk yang ini selangnya naik, ini juga naik. Kemudian setelah dapatkan semuanya, maka kita bisa sketsa grafiknya seperti berikut. Yang pertama, dia berpotongan pada Y sama dengan 2. Kemudian pada saat karena asymptot datarnya kan tak hingga, maka dari sini, dari informasinya selang naik, dia kan naik, dia melewati 2. Seperti ini. Jadi dari garis yang ada di sebelum 2 ini, selangnya naik dan cekungnya ke atas, dan setelah 2-nya juga selangnya naik dan cekungnya ke atas. Mungkin itu untuk sketsa grafiknya sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut. Mas, permisi Mas, izin untuk bertanya Mas. Ya,
Itu maksud dari asimtot datarnya mendekati tak hingga itu bagaimana ya Mas? Mas, saya masih kurang paham. Asymptot datar tadi kan asymptot datarnya tadi kan tak hingga sebelumnya asymptot datarnya itu tidak ada karena kan nilainya tak hingga. Asymptot datar itu kan seperti ini. Mungkin tadi salah salah ngomong. Jadi asymptot datar itu kalau misalnya dia didapatkan dari limit x mendekati tak hingga dari suatu fungsi dia merupakan suatu angka, misalnya angkanya adalah 1, maka asymptot datarnya nanti seperti ini. Jadi nanti garis yang ada di sini itu nggak mengenai 1, tapi dia eh, mendekati 1 gitu dari ujung kirinya itu. Tapi karena ini nilainya tidak ada, maka asymptot datarnya tidak ada, karena dia menuju tak hingga gitu, Mas. Eh, gimana, Mas? Jadi asymptot datar yang ada di fungsi ini itu sebenarnya tidak ada. Begitu juga dengan asymptot tegaknya tidak ada. Jadi kita dapat menggunakan informasi dari eh, simetris. Kan simetris tadi kan tidak simetris karena jika dimasukkan x sama dengan min x, fungsinya berbeda dengan fungsi yang awalnya. Kemudian titik potong sumbu x-nya tidak ada karena tidak ada nilai x yang pangkat x yang sama dengan min 1. Selanjutnya untuk titik potong sumbu y, y sama dengan 2. Maka grafiknya ini akan melewati titik y sama dengan 2. Untuk asymptot datarnya sendiri tidak ada, dan asymptot tegaknya juga tidak ada. Selanjutnya mencari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsinya. Yang selanjutnya selang naik dan turun. Untuk selang naik dan turunnya dapat menggunakan turunan pertama karena nilai pangkat x sama dengan 0. Kita cari fungsi pada selang naik dan turunnya grafik ini. Karena didapatkan nilainya sama-sama dengan naik, maka fungsinya ini naik. Untuk cekungannya sendiri dimasukkan juga pada turunan kedua. Karena sama-sama positif, maka grafiknya cekung ke atas. Gitu, Mas. Baik Mas, sudah cukup menjawab. Terima kasih Mas. Ya, ini untuk ada yang bertanya juga kenapa alasannya tadi tidak simetris. Grafik ini tidak simetris karena pada saat dimasukkan x sama dengan min x tidak sama dengan fungsi awalnya. Jadi maksudnya itu grafik ini akan simetris jika dimasukkan x sama dengan min x sama dengan fungsi awalnya. Mungkin dapat dilihat pada contoh selanjutnya. Ya, nanti ada. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau mencoba nomor 2. Prosesnya sama, pertama mencari simetris, titik potong sumbu x, sumbu y, asymptot datar, asymptot tegak, turunan pertama selang naik dan turun, dan kecekungan. Permisi Mas, Ya, ini siapa ya? saya ingin bertanya Mas, saya ingin mengkonfirmasi Mas. Kan kemarin Pak Budi ngajarnya tuh kalau asymptot datar kan limit x menuju plus tak hingga sama x menuju minus tak hingga. Kalau saya masukin nilai menuju minus tak hingga ke nilai fx-nya, jadi didapatkan 1 Mas. Tadi seperti gimana tadi? Kalau saya masukin nilai limit untuk asymptot datarnya
X menuju minus tak hingga, kan berarti pangkat minus tak hingga ditambah 1. Kalau pangkatnya minus tak hingga kan berarti dianggapnya 0. Jadi nilai 1, Mas. Jadi maksudnya tadi asymptot datarnya itu dimasukkan dalam limit X mendekati positif tak hingga dan limit X mendekati negatif tak hingga ya, Mas? Iya, betul, Mas. Oh, oke, oke. Eh, Berarti limit X mendekati positif tak hingganya hasilnya tak hingga, dan limit X sorry. Limit X mendekati min tak hingga dari F pangkat X tambah 1 sama dengan F pangkat min tak hingga sama dengan ini, Mas. Berarti asymptot datarnya itu 1 gitu ya, Mas? Iya, betul, Mas. Ini, berarti untuk asymptot datarnya berarti ada ketika asymptot datarnya itu sama dengan Y sama dengan 1. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Tadi atas nama siapa ya? Tadi yang jawab, yang bertanya atas nama siapa ya, Mas? Muhammad Niko, Mas. Oke. Mungkin ada yang mau mencoba untuk nomor mungkin saya coba aja lagi nomor 2. Nomor 2 fungsinya adalah Y sama dengan Y pangkat X tambah 1. Tadi kita mencari simetrisnya. Maka Y pangkat min X tambah 1. Karena fungsinya berbeda dengan fungsi awal, maka dia tidak simetris. Kemudian yang kedua,
mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0, sama dengan Y pangkat X tambah 1. Nilai E berpangkat berapapun tidak ada yang memiliki nilainya 0, maka titik potong terhadap sumbu X tidak ada. Selanjutnya, yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Y. X-nya sama dengan 0, Y sama dengan E pangkat 0 tambah 1, sama dengan E. Kemudian, maka dia potongan pada saat Y X sama dengan 0, kemudian yang keempat, kita mencari asymptot. Datar. Sama limit X mendekati positif tak hingga untuk fungsi pangkat X tambah 1. Oke, nilainya adalah hingga untuk limit X mendekati minta hingga berarti pangkat minta hingga seperti hingga 0 ya. Seperti hingga 0. Kemudian yang kelima, berarti ini asymptot datarnya X sama dengan Y sama dengan 0. Yang kelima, asymptot juga ini asymptot juga berarti X mendekati ini X mendekati X mendekati kemudian dan tambah 1 sama tambah 1 sama dengan
tambah 1 dan tambah. Nah, jadi hanya tinggal. Jadi asymptote tegaknya tidak ada. Kemudian untuk nomor 6, tadi mencari turunan. Yang turunan pertamanya pangkat X tambah 1. Untuk turunan keduanya ini untuk cat turunannya seperti seperti X dari E pangkat X tambah 1 sama dengan pangkat X tambah 1 per kali D per dx dari X tambah 1. Karena D per dx sama dengan 1, maka turunannya tetap X. Pangkat X tambah 1. Untuk yang nomor 7, mencari selang naik dan turun. Kemudian masukkan nilai karena naik dan turun, masukkan ke dalam turunan pertama di pangkat berapapun positif, ini juga positif. Dan kemudian yang ke-8 untuk kecekungannya. Ini tadi selangnya sama-sama naik. Yang ke-8 masuk ke dalam fungsi yang kedua, sama-sama juga positif untuk kedua sisinya, dan sama-sama cekung ke atas. Kemudian kita menggambar grafiknya. Yang dia berpotongan pada sumbu Y sama dengan E. Kemudian asymptote datarnya 0. Itu asymptote tegaknya tidak ada. Kemudian asymptote datar ini sama ini. Berarti X-nya sama dengan 0. Asymptote tegaknya tidak ada. Kemudian selang naik dan turun sama-sama naik dan cekungnya sama-sama ke atas. Tapi karena dia asymptote datarnya tadi 0, jadi dia mendekati 0, kemudian berpotongan terhadap sumbu E, dan keduanya sama-sama cekung ke atas. Ini ada yang mau ditanyakan? Sini dilanjut.
Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, yang nomor untuk yang nomor 345 mungkin ada teman-teman yang nggak yang mau menunjukkan caranya. Lalu apakah suara saya terdengar? Dengar, Mas. Dengar, Mas. Mungkin kalau ada yang mau menunjukkan nanti boleh. Sekarang kita lanjut ke yang ke nomor 6 terlebih, yang ke nomor nomor 5. Yang ke nomor 5 kita masuk ke fungsi inverse trigonometry. Fungsi inverse trigonometry halaman 53. Yang nomor 5 sendiri ini sama dengan cos inverse dari 2x tambah 1. Jadi untuk cos inverse sendiri sebelumnya teman-teman semua ya harus mengingatkan untuk yang turunan dari sin tan dan sekan. Jadi d per dx dari sin inverse u sama dengan 1 per akar 1 kurang u kuadrat turunan dari du per dx. Kemudian untuk yang tan inverse u, maka turunannya adalah 1 per 1 tambah u kuadrat turunan dari u terhadap x. Kemudian yang ketiga d per dx sama dengan d per dx dari secant inverse u sama dengan 1 per u akar u kuadrat kurang 1 d per dx. Untuk yang cos inverse u itu negatifnya dari turunan dari sin inverse u. Kemudian untuk kotangennya itu negatifnya dari tan, dan untuk sekannya itu negatif dari kosekan. Maka untuk menjawab persoalan ini d per dx dari min 1 per
I per dx. Nah, nilai U-nya adalah 2x tambah 1. Maka 1 kurang 2x tambah 1 kuadrat. Dan turunan dari U itu sendiri. I per dx dari 2x tambah 1. Tambah 1. Kemudian sama dengan turunan dari 2x tambah 1 adalah 2, jadinya min 2 per akar 1 kurang 2x tambah 1 kuadrat. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin sebelum lanjutnya, apa ada yang bertanya? Mengingatkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk isi presensinya. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 6. Nomor 6 adalah dapatkan di per dx dari y sama dengan secant inverse x pangkat 7. Mungkin ada yang mau menjawab, ada yang mau mencoba untuk menjawab, boleh raise hand. Boleh juga menjawab untuk yang soal yang lainnya juga dari nomor yang I, OQ. Mungkin kalau ada yang mau menjawab, boleh raise hand. Tidak ya, mungkin kita bahas sama-sama. Permisi Mas. Ini dengan siapa? Bukan Mas, ini saya mau minta tolong. Boleh sedikit scroll ke atas dulu nggak Mas? Yang tadi nomor 5. Izin bertanya Mas. Boleh.
Itu duanya dapat dari turunan 2x+1. Ya, ini kan kita mau turunkan terhadap X. Jadi yang di dalam ini juga ikut diturunkan. Oh, baik, Mas. Terima kasih. Ini ada yang mau coba nomor 6, 78 juga. Saya boleh, Mas, nomor 6. Boleh. Mau set cinta, Mas. Apa, Mas? Mau set screen. Saya nggak pakai itu, Mas. Set screen yang ada yang ditulis di buku aja, Mas. Yang ditulis. Oh, baik, Mas. Bentar, Mas. Ini ada lagi yang mau coba nomor yang lain. Untuk nomor 6, 7, 7. Izin share screen, Mas. Oke. Udah bisa kan, Mas? Saya begini aja nggak apa-apa, Mas. Oke.
Sudah, Mas. Halo. Apakah suara saya terdengar? Ini aku Mas. Ini dan untuk yang nomor ini udah benar. Jadi yang Y sama dengan secant inverse dari X pangkat 7. U-nya adalah X pangkat 7, maka kita turunkan dulu X pangkat 7-nya, yaitu 7X pangkat 6. Kemudian secant d per dx dari secant inverse itu X seper U akar U kuadrat kurang 1. Maka seper X pangkat 7 akar X pangkat 14 kurang 1. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Saya mau coba, Mas. Boleh nggak Pak? Nomor berapa Pak? Nomor 28 yang Q. 28Q. Izin share screen ya, Mas. Oke, Ini share screen saya sudah terlihat. sudah. Ini pekerjaan saya tadi, jadi ini tadi kan soalnya Y sama dengan tan 1 per tan 1 min X per 1 plus X. Tadi kan kata Masnya kan kalau tan ini kan bisa kalau diturunin kan jadi ini. Terus du per dx, U-nya sendiri itu ini kan. Berarti saya nurunin U-nya dari yang dalamnya kan itu tadi. Tapi U-nya yang sebelah kiri belum saya ganti. Terus ini saya turunin pakai rumus UV itu. Saya turunin, akhirnya ketemunya min 2 per 1 plus X kuadrat. Terus U-nya itu saya masukkan ini tadi ke situ. Terus nanti ya disederhanakan, ini didistribusikan, dihitung gitu. Akhirnya nanti ketemu turunannya min 1 per 1 plus X. Seperti itu, Mas. Jawabannya ada benar. Jadi fungsinya tadi kan tan inverse 1 kurang X per 1 tambah X. Seperti yang kita tahu tadi, turunan dari tan inverse X itu adalah 1 per 1 tambah U kuadrat D per dx, turunan dari U-nya nanti. Kemudian Ya. 1 per 1 tambah U kuadratnya, baru turunan dari 1 kurang X per 1 tambah X ini, turunan pembagian U aksen per U aksen kali V kurang UV aksen per V kuadrat. Maka turunan yang atasnya min 1, kemudian turunan yang keduanya, turunan yang min 1 kali 1 tambah X kurang 1 kurang X kali 1 per 1 tambah X kuadrat. Kemudian, maka yang ini juga 1 kurang X per 1 tambah X-nya. Ini kuadrat ya. 1 kurang X tambah 1 tambah X-nya ada kuadratnya. Sudah, Kak, Mas. Boleh stop share screen. Boleh Mbak? Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mas. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk yang tadi masih ada yang kurang, di sininya ada kuadratnya. Di sini ada kuadratnya. Kemudian sama 1 kurang X, 1 kurang X kuadrat, 1 tambah X tambah X kuadrat.
Jadi yang di sini tadi tuh satu kurang x kuadrat per satu kurang x per satu tambah x kuadrat ini kemudian disamakan penyebutnya ini adalah 1 per 1 tambah 1 tambah x kuadrat. 1 tambah per 1 tambah x kuadrat. Nanti dicoret dan dengan yang ini. Kemudian yang ini kemudian yang tadi yang ini tinggal dikalikan dengan min 2-nya, jadi ini disederhanakan. Maka yang didapatkan nanti hasilnya adalah mana? 2 1 kurang 1 tambah x kuadrat. Kemudian min 2 per 1 tambah x kuadrat 1 tambah 2x tambah x kuadrat tambah 1 kurang 2x tambah x kuadrat. Habis jadinya min 2 per 2 tambah 2x kuadrat. Jadi jawabannya adalah min 1 per 1 tambah x kuadrat. Mungkin itu aja sih yang sangat sedikitnya Mbak. Mungkin tadi yang udah menjawab bisa tulis nama dan NRP-nya di chat ya. Selanjutnya untuk nomor 7, apakah ada yang mau coba? Saya mau Mas nomor 7. Ini langsung selesai aja semua. Apa sudah terlihat Mas? Oke, sudah Mbak. Sudah terlihat Mas? Sudah. Oh ya. Sudah, Di Mbak. Y, soalnya Y sama dengan sin inverse X plus cos inverse X. Turunannya dy dx sama dengan 1 per akar 1 min U kuadrat dx ditambah min 1 per akar 1 min U kuadrat dx. Baru U-nya diganti X-nya. Ini dua-duanya juga. Terus itu di turunan dari X-nya 1 per akar 1 min X kuadrat dikali 1 per akar 1 min X kuadrat. Itu ini juga turunan dari X itu 1, itu jadi min, ini dikurang 0. Mbak. Jadi udah benar. Turunan dari sin inverse ini turunan dari sin inverse X kan 1 per akar 1 kurang U kuadrat di per dx. Dan cos inverse X itu turunannya lawanan dari sin inverse X. Tinggal ditambahkan min-nya aja. Jadi maka akan mendapatkan hasilnya 1 per akar 1 kurang X kuadrat kurang 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Maka didapatkan hasilnya 0. Mungkin udah benar, Mbak. Terima kasih. Bisa. Mungkin ada yang mau bertanya terkait 3 soal tadi.
Rasanya tidak ada yang ditanyakan. Ini kita bisa lanjut ke nomor yang 9, 9, 10. Mungkin ada yang juga sudah siap, boleh estimasi. Untuk yang nomor 9, 10 ini ya, kita lewatkan aja dulu. Kita lanjut yang ke nomor 11 terkait dengan integral. Ini belum chat screen. Nomor 11 ya. Dan nomor 11 sendiri nomor 11 ini integral dari akar 2 hingga 2 x dx per x upper x kuadrat kurang 1. Sebenarnya untuk yang integral sendiri sama seperti kebalikannya dari yang ini tadi. Yang ini. Jadi ini kalau diintegralkan maka hasilnya adalah ini. Ini bisa langsung aja dicoret si x-nya. Akar 2 dari 2 dx per akar x kuadrat kurang 1. K merupakan sin inverse dari akar x kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1. Inverse dari akar x kuadrat kurang 1. Itu integral dari per A tambah C. Maka integralnya dari dx per akar x kurang 1, A-nya adalah x dan U-nya sama dengan 1. Maka per x kali sin inverse 1 per x. Nah ini integral tentu, maka dia akar 2. Masukkan nilainya setengah kali sin inverse setengah dikurang
seperakar 2 dikalikan sin inverse seperakar 2. Itu sin inverse dari setengah itu nilainya adalah sin 30, maka hasilnya setengah. Berarti sin inverse setengah adalah 30 derajat, atau dalam radiannya adalah V per 6. Setengah kali V per 6 dikurang seperakar 2 dikalikan sin berapa yang dapatnya seperakar 2 adalah 45 derajat, maka dalam radiannya adalah V per 4. Ini sama dengan V per 12 dikurangi V per 4 akar 2. Ini sebenarnya apa yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ada teman-teman yang mencoba 12, 13, 14, boleh scan, boleh resign aja. Untuk yang nomor 12 ini itu integral min akar 2 min 2 per akar 2. Ada X per X akar X kuadrat kurang 1. Yang ini adalah integralnya dari per X ya, per X. Integralnya dari sekan A yang sama dengan sekan inverse dari X, sekan inverse dari X untuk nilai dari min akar 2 hingga min 2 per akar 2. K sekan inverse dari min 2 per akar 2 dikurang sekan inverse dari min akar 2. Jadi sepersekan itu, sekan adalah seperkos. Maka nilai dari sekan berapa yang nilainya min 2 per akar 2 itu bisa kita gunakan ini.
60 derajat. 90 derajat. Untuk yang cos 0 adalah 1. Ini setengah akar 3, setengah akar 2, ini setengah, ini 0. Maka sekannya adalah seperkos. Berarti 1 per 1, 1. Ini berarti 2 per akar 3. Yang ini 2 per akar 2. Yang ini 2. Yang ini tak hingga. Maka nilainya yang nilai sekan berapa yang hasilnya min 2 per akar 2. Karena 2 per akar 2 45 derajat. Dan cos negatif pada kuadran kedua dan ketiga, maka yang pada kuadran kedua itu 135 derajat. 135 derajat dalam bentuk V itu adalah sama dengan V 3 V per 4 ya. 3 V per 4 dikurang yang ini secant inverse dari min akar 2. Min akar 2 itu min akar 2 per akar 2 kali akar 2 ini sama aja dengan akar 2, nilai dari 2 per akar 2 berarti sama 45 derajat. Karena dia negatif di kuadran kedua juga, maka nilainya adalah 0. 3 V per 4 kurang 3 V per 4 sama dengan 0. Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang dapat untuk nomor 13 dan 14? Kalau belum ada, saya bahas sama-sama. Nomor 13 itu adalah integral tentu dari ln 2 hingga ln 2 per akar 3 untuk E pangkat min X dx per akar 1 kurang E pangkat min 2X. Pertama, misalkan U sama dengan E pangkat min X. Maka turunan dari turunan U adalah min E pangkat min X dari dx. Min E pangkat min X dx. Nah, bentuknya ini sama dengan integral ln 2 per akar 3 kemudian E pangkat min X dx. E pangkat min X dx itu adalah min du. Nah, minnya kita pindahkan ke sisi kiri, kemudian akar 1 kurang E pangkat min 2X itu adalah U pangkat 2. Nah, min du per akar 1 kurang U kuadrat ini tadi adalah bentuk dari sin inverse-nya. Kan dapat kita tuliskan sin inverse U dari ln 2 per akar 3. Kemudian kita definisikan kembali U-nya.
sama dengan sin inverse pangkat min x dari ln 2 ln 2 perangkat 3. Masukkan nilainya sin inverse pangkat min ln 2 perangkat 3 ya. Min ln 2 perangkat 3 dan dikurang sin inverse dari pangkat min ln 2. Ini ingat lagi fungsi dari logaritma. Jadi kalau misalnya 10 pangkat 10 log B itu sama dengan B, atau ini kita ganti aja menjadi A pangkat A log B. Dan itu kan adalah log. Jadi karena ini pangkat min ln 2 perangkat 3, minnya kita pindahkan ke 2 perangkat 3 menjadi akar 3 per 2. Maka nanti sin inverse dari akar 3 per 2 dikurang sin inverse dari ini juga minnya jadi 2 pangkat min 1, jadi ln setengah. Pangkat ln setengah itu sama dengan setengah. Kemudian mencari sin berapa yang dapatnya setengah akar 3 adalah V per 3. Dan sin berapa yang dapatnya setengah adalah 30. Maka jawabannya adalah min V per 6. Min V per 6 nih. Apa ada yang ingin ditanyakan? Mas, permisi Mas, izin bertanya Mas. Ya, Mas. Untuk bentuk inverse min DU per akar 1 min U kuadrat itu bukannya bentuk inverse-nya cos, Mas? Oh. Oh iya ya. Mungkin ini min. Oh iya, tadi minnya belum. Mungkin minnya pun juga bisa dengan cara yang Mas bilang tadi, bentuknya adalah min per akar 1 kurang U kuadrat, itu adalah cos inverse. Dan bisa juga sih tambahkan minnya aja sih, Mas. Jadi nanti hasilnya adalah min sin inverse dari U. Ini min sin. Oh, itu min sin ya Mas ya? Ya. Ya. Terima kasih Mas. Min sin. Di sini jadi tambah. Di sini jadi tambah. Jadi min sama dengan min V per 6. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau mencoba untuk yang nomor 14, 15, dan 16?
Kalau tidak ada mungkin kita bahas bersama yang nomor 14. Yang nomor 14 adalah integral dari secant kuadrat x per akar 1 kurang tan kuadrat x dx. Kita misalkan lagi u sama dengan tan kuadrat x u sama dengan tan x. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini biasanya dimisalkan itu ini, karena kan semua bentuknya itu kan bentuk dari sin inverse, tan inverse, dan secant inverse kan ada yang seperti ini 1/1 kurang u kuadrat, ini untuk yang sin inverse, yang ini adalah untuk yang tan inverse 1/1 tambah u kuadrat, dan yang ini untuk yang secant 1/u akar u kuadrat kurang 1. Jadi yang dimisalkan itu adalah yang ini, yang akan menjadi u-nya nanti pada inilah, pada yang bentuk dari sin inverse, tan inverse, dan secant inverse. Jadi kita misalkan u sama dengan tan x, turunan dari u itu sendiri adalah turunan dari u itu sendiri adalah turunan dari tan itu adalah secant kuadrat x. Secant kuadrat x dx. Jadi ini dapat dituliskan jadi du kan secant kuadrat x dx itu adalah du per akar 1 kurang u kuadrat. Jadi ini bentuknya sin inverse u. Sin inverse u tambah c. Kita definisikan lagi u-nya menjadi sin inverse tan x tambah c. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini sampai jam berapa ya? 15:10 ya? 15.20 Mas. 15:20 ya? Masih ada waktu. Apakah dia mau jangan nomor 15-16? Ada boleh responsi.
Yang tadi yang belum dijawab juga nomor berapa ya? Nomor ini 20C sama 34A juga kalau ada yang boleh jawab. Saya izin menjawab yang nomor 3, Mas. Oke. Oke, selesai, Mbak. Ya. Sudah terlihat, Mas? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak? Oh, baik. Jadi kan tadi sketsa grafik untuk turunan Y sama dengan 1 min E pangkat min X. Yang pertama untuk kesimetrisannya itu karena tidak sama, jadi tidak simetris. Kalau min X-nya dimasukin. Kemudian yang selanjutnya titik potong di sumbu X, Y sama dengan 0, itu X-nya jadi sama dengan 0. Jadi memotong di X di titik 0,0. Terus yang di sumbu Y, X sama dengan 0, hasilnya juga 0, maka memotong di titik 0,0. Yang ketiga yaitu ada asimtot datar, itu ketemu 1, untuk asimtot tegaknya tidak ada, Mas. Kemudian untuk turunannya, turunan pertama dari 1 min E pangkat min X, yaitu E pangkat min X. Untuk turunan keduanya, jadi min E pangkat min X. Kemudian ini selang naik dan turunnya, naik dinilai baik dari kurang dari 0 maupun lebih dari 0 itu naik. Untuk kecekungannya itu ke bawah. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Mohon dikoreksi, Mas. Ya sudah, Mas. Oke. Mungkin boleh di-stop, Mbak. Ini saya stop share ya, Mas. Boleh nih, Mbak. Makasih, Mbak. Ya. Jangan lupa tulis namanya di kolom chat ya, Mbak. Oke, terkait yang nomor 3 tadi, yang pertama cari kesimetrisannya X sama dengan min X. Karena fungsinya tidak sama dengan fungsi yang awal, maka dia tidak simetris. Kemudian titik potongnya terhadap sumbu X didapatkan pada saat Y sama dengan 0, X-nya juga sama dengan 0. Dan ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah 0,0. Untuk asimtot datarnya dicoba melalui limit X mendekati positif tak hingga 1 kurang E pangkat min tak hingga itu sama dengan 1 per tak hingga 0. Dan untuk limit X mendekati min tak hingga 1 kurang E pangkat tak hingga ini tak hingga enggak sih? Karena limit X mendekati positif tak hingga sama dengan 1, maka asimtot datarnya di Y sama dengan 1, dapatnya di sini. Kemudian untuk turunannya sendiri, turunan pertamanya didapatkan E pangkat min X kali turunan dari min X. Turunan dari min X itu adalah min 1, jadinya min kali min jadi positif E pangkat min X. Dan untuk turunan keduanya dapatkan min E pangkat min X. Selang naik dan turunnya dapat dilihat di sini. Karena min E pangkat min X dilihat dari turunan pertamanya, dari sisi kanan setelah 0 didapatkan nilainya positif, dan sebelum 0 juga nilainya positif, maka selang naik. Dan untuk kecekungannya, karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan E adalah positif dan diikuti dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka nilai sebelum 0 dan setelah 0 adalah negatif, maka grafiknya cekung ke bawah. Jadi benar. Untuk yang tadi jawab, jangan lupa tulis namanya di kolom chat ya.
Selanjutnya apakah ada lagi yang mau menjawab untuk nomor 4 dan 15 dan 16? Karena ada mau 15-20, mungkin asistensi pada hari ini cukup sampai di sini aja.